Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, untuk selanjutnya Persib Bandung memang sedang betul-betul fokus mengejar titel back to back juara karena akan mencatatkan dua sejarah di musim ini, sejarah back to back juara dan juga sejarah secara kompetisi penuh kita menjadi juaranya gitu ya. Nah ini memang semua pihak sudah berkolaborasi dan memang sudah sangat ya saling mendukung lah, saling support gitu ya, baik di atas lapangan sesama skuad Persib Bandung, tim pelatih dan official maupun di luar lapangan. Nah ini untuk mencapai ke keadaan yang kondusif lah, keadaan yang nyaman, aman juga, mohon tidak menyebarkan ya provokasi-provokasi ini khususnya buat teman-teman bobotoh yang di media sosial, yang mana ada beberapa katanya Kang bahas mengenai ya keributan kemarin dengan oknum ya bonek mania dan lain sebagainya. Nah karena ini memang jangan dibikin sampai rame juga, ya sudahlah, itu hanya di media sosial saja, bukan kita tidak mau bahas, tapi yang mengganggu kondusivitas keadaan saat ini ya kita tidak up gitu ya. Maksudnya itu sudahlah, namanya di media sosial kan orang juga bisa mengekspresikan gaya bicaranya masing-masing. Kalau ada dibilang provokasi, dibilang ini ya mungkin 11-12, tapi setidaknya katanya kemarin kalau masalah itu sudah damai teman-teman. Masalah supporter ya biasalah ya, itu ada yang saling melukai hati dan lain sebagainya, itu yang mudah-mudahan diselesaikan dengan cara yang baik-baik saja, cara yang santun gitu ya, tidak dengan kekerasan. Yaitu punten kita tidak bahas di sini teman-teman, karena yaitu tidak terlalu berdampak kepada prestasi Persib Bandung saat ini. Tapi ada beberapa pertanyaan juga yang memang akan kita coba bahas, karena ini juga sudah kita bisa sampaikan karena sudah ada jawabannya teman-teman gitu ya. Baik, pertanyaan yang pertama langsung saja, mangga ditampilin Kang. Oh ini, Kang, ada apa kemarin FIFA datang ke Persib Bandung? Oh, kalau untuk FIFA kemarin sudah kita jelaskan sedikit. Kalau untuk FIFA datang tuh sebetulnya ke Indonesia ini bukan hanya ke Persib Bandung, datang ke beberapa klub termasuk klub tetangga gitu ya. Nah ini memang dari sekian banyak klub yang dikatakan oleh FIFA, FIFA mengakui bahwa Persib Bandung adalah satu-satunya tim yang di Indonesia khususnya yang memiliki profesionalisme sebagai klub yang mandiri katanya, lalu juga dari segi originalitas, dari pengelolaan manajemen itu sangat baik sekali. Makanya FIFA ya kalau memang ada satu jalinan kerjasama masalah apapun itu atau tentang apapun itu, sepertinya memang ya akan memilih Persib Bandung gitu ya teman-teman. Makanya kemarin ya tim lain mah nggak dipuji gitu, hanya muji Persib Bandung saja. Jadi Persib Bandung satu-satunya klub di Liga Indonesia khususnya ini yang paling profesional dan paling prefer, katanya paling menyiapkan segala sesuatunya, baik dari fasilitas, lalu untuk yang jangka panjangnya terutama itu ya, dari mulai pendidikan akademinya, punya tim putri, tim ini, tim itu dan lain sebagainya. Nah ini juga memang ya alhamdulillah kita syukuri gitu, di luar Persib senior, bahwa kita memang mempunyai satu sumber daya yang sebetulnya bisa meledak kapan saja kalau memang dikelola dengan baik. Dan ini Persib mendapatkan kelola tim paling baik dari FIFA gitu teman-teman. Makanya kemarin kenapa datang ke Bandung, hanya ingin membicarakan arah masa depan sepak bola Indonesia tuh bagaimana. Ini pun dibicarakan gitu ya dengan klub-klub yang lain, lalu cara pengelolaan klubnya bagaimana, lalu untuk ya strategi klub menghadapi persaingan atau menghadapi ya sepak bola modern ini bagaimana ya. Hanya hal-hal ringan sebetulnya yang diomongin.
Tapi dampaknya ini akan menjadi besar karena sekali FIFA sudah ingat tentang Persib Bandung ya pasti ke Persib gitu ya. Jadi kalau ke Indonesia ini tim satu-satunya yang profesional, tim yang paling enaken yaitu Persib Bandung. Jadi kalau ada apa-apa ya kesini, mudah-mudahan teman-teman ada bantuan untuk pembinaan usia muda dan lain sebagainya gitu ya. Dan ya kalau sudah kerjasama dengan FIFA mah enaken lah pokoknya. Lalu pertanyaan yang kedua, Kang, berapa persen Sadil Ramdhani ke Persib? Ya, kalau Sadil kemarin sudah kita bahas, ya mangga saja lah disimak gitu ya. Kalau berapa persennya kita nggak bisa ngomong lah, karena yaitu harus dari official Persib sendiri yang menyatakan deal atau tidaknya, karena kita dari dulu juga nggak pernah bilang pemain ini deal atau tidak. Tapi kalau sudah betul-betul akan merapat ke Persib Bandung ya kita baru ngabarin minimal 99% gitu ya kalau misalkan ini. Tapi kalau untuk Sadil ya mengalah, dinikmatin saja. Di kabar yang lain ada yang bilang sudah 100%, sudah deal secara lisan, sudah ini sudah itu, ya mangga. Kalau bos Persib sendiri kan bilangnya ya sekedar silaturahmi katanya. Kalau komunikasi bukan hanya ke Sadil, ke beberapa pemain juga melakukan silaturahmi katanya, komunikasi dan silaturahmi. Tapi kalau untuk dealnya ya nanti ditunggu saja teman-teman gitu ya. Baik, langsung pertanyaan ketiga. Kang, bilangin ke manajemen harus evaluasi juga asisten pelatih fisik karena banyak pemain yang cedera. Oh ini maksudnya ya gimana ya teman-teman, kalau asisten pelatih fisik itu kan kewenangan pelatih kepala gitu ya dari Bojan Hodak sendiri atau head coach. Nah ini ada yang memang makanya kenapa Bojan sekarang bawa Miro Petris, walaupun di awal kedatangannya kan sempat menimbulkan tanda surat cinta dari PT LIB yang harus asistennya tuh harus punya sertifikasi yang memang diakui dan yang standar Liga 1 gitu ya. Makanya Miro Petris kemarin kembali ngambil kursus kepelatihan gitu ya. Jadi ya itulah sepenuhnya diserahkan kepada pelatih kepala. Jadi pelatih kepala yang mungkin sudah percaya kepada beberapa orang gitu ya, dia manggil. Tapi kalau kayak coach Yaya, karena itu kan sudah lama banget di Persib Bandung, sudah dekat dengan manajemen dan lain sebagainya. Jadi ya memang direkomendasikan. Makanya tidak serta-merta pelatih baru masuk bawa gerbongnya semua yang lama disingkirkan, nggak gitu ya. Kalau apalagi kalau Bojan Hodak mah ini sangat baik pisan lah gitu. Jadi tidak tegaan, sehingga ya semuanya ya mangga gitu ya gabung dengan Persib Bandung, dan hasilnya pun bisa terlihat kalau dari segi prestasi mah gitu ya. Sekarang juga kita alhamdulillah bisa di peringkat 1 sementara. Namun kalau untuk kembali lagi tadi pertanyaannya mengenai banyak pemain yang cedera, ya siapa juga mungkin gitu ya yang ingin cedera. Kalau memang cedera di lapangan terkena benturan kayak ya kemarin Kang Deddy, lalu juga ada Mas Rian gitu ya yang patah tulang atau yang memang benturan keras sehingga terjadi masalah kepada lututnya dan lain sebagainya. Ini di atas lapangan tidak ada yang tahu teman-teman. Jadi cedera ya mungkin sudah takdirnya gitu ya, kecuali di luar pertandingan ketika katakanlah ya latihannya terlalu berat gitu ya, porsi yang diberikan berat, pemain cedera, nah itu bisa dipertanyakan. Namun ya sekarang juga kalau memang beberapa kabar kan kemarin kayak DDS tiba-tiba menurut Bojan Hodak tidak bisa ikut latihan karena terkena virus gitu ya di perutnya dan lain sebagainya. Nah ini makanya kenapa Persib Bandung sebetulnya sudah membentuk tim nutrisionis. Katanya sekarang sudah ada tim nutrisionis, tim yang untuk mengatur pola makan pemain, pola minum pemain gitu ya, pola istirahat segala macamnya ya, segala rupina terus disiapkan lah gitu ya oleh manajemen Persib Bandung, tinggal diikuti oleh pemain Persib saja. Nah ini memang dari segi makanan minuman tidak banyak pantangan sebetulnya, hanya porsinya atau hanya makanan apa saja yang boleh dan dikurangi gitu ya. Kayak katakanlah misalkan
H-1 atau sebelum pertandingan itu tidak boleh mengkonsumsi punten alkohol misalkan kayak gitu-gitulah. Nah, ini memang tidak tertulis tapi ada peringatan ya setidaknya untuk untuk kesehatan pribadi ataupun keutuhan tim. Takutnya kan merugikan juga gitu ya, kalau ada pemain yang cedera atau sakit kan merugikan tim juga, apalagi pemain utama. Nah, ini mungkin ya kita doakan sajalah kalau untuk evaluasi tim jajaran pelatih mah itu hanya pelatih kepala yang punya kewenangan, karena yang mengetahui kualitasnya kan pelatih kepala gitu ya. Manajemen Persib juga sebetulnya tidak bisa mengintervensi, tapi kalau untuk setidaknya merekomendasikan ya bisa. Kayak misalkan sekarang kan masih ada staf pelatih yang warisan dari pelatih sebelumnya, itu masih diajak oleh Bojanodak, tidak masalah, karena memang ya bisa berkontribusi besar juga gitu ya. Nah, gitu mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Cukup 3 dulu saja gitu ya pertanyaannya. Nanti kalau mau bertanya lagi silahkan dimanfaatkan kolom komentar. Insya Allah lah kalau memang sudah ada jawabannya atau yang bisa kita jawab, bisa kita diskusikan, nanti kita bahas di sini gitu ya. Dan buat teman-teman juga yang ingin memiliki merchandise official Persib Bandung, jika sudah kesulitan mencari di tempat lain ya, kalau di kita masih ada, di etalase kita masih ada, bangga dimanfaatkan saja. Dari berbagai ukuran dan beberapa variasi harga gitu ya, ini ada disesuaikan dengan budget dan juga ya kemampuan teman-teman bobotoh saja, karena di kita juga diskonnya insya Allah berbeda dengan yang lainnya. Kita lebih besar dan langsung official dari official Persib Store gitu ya. Jadi ya merchandise asli teman-teman di sini. Namun di sini juga ada beberapa merchandise dari teman-teman bobotoh yang memang membuka UMKM produk Persib Bandung juga, dari mulai topi, shawl dan lain sebagainya, sehingga kita juga bisa membantu bobotoh untuk meningkatkan taraf finansialnya gitu ya. Baik, itu dulu saja informasinya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.